Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-109. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, penasehat Sri Rajasa itu maju setapak demi setapak. Matanya bagaikan menyala dan tiba-tiba suaranya menjadi seperti getaran suara hantu di dalam kubur. Sebut namamu dan nama kawan-kawanmu. Orang berkerudung hitam itu beringsut surut, tetapi ia masih terduduk di atas tanah. Cepat! Sekali lagi orang itu beringsut. Kau menjadi ketakutan, tetapi kau tidak mau menyebut namamu. Atau kau memang ingin lari? Kalau kau mampu, larilah. Tiba-tiba saja penasehat Sri Rajasa itu terkejut ketika ia melihat orang berkerudung hitam itu kemudian berdiri dengan tenangnya. Sambil mengibaskan pakaiannya, ia pun bergumam, tanah di istana Singasari ini telah mengotori pakaianku. Seharusnya aku tetap berdiri sejak tadi. Sejenak penasehat Sri Rajasa itu termangu-mangu. Ditatapnya saja orang yang berkerudung hitam yang kini tiba-tiba berdiri sambil membersihkan debu yang melekat. Kenapa kau tiba-tiba menjadi seperti patung? Orang berkerudung itu bertanya. Persetan, apakah kau sedang kepanjingan iblis sehingga kau mampu bangkit berdiri lagi? Aku kira tidak, sahut Sumekar. Aku memang tidak apa-apa. Kau hampir mati. Tetapi kini orang berkerudung hitam itulah yang tertawa. Mudah-mudahan tidak. Aku tidak hampir mati. Gila! Penasehat Sri Rajasa itu menggeram. Kini ia baru sadar bahwa orang berkerudung hitam itu telah menjebaknya. Dengan berpura-pura tidak berdaya lagi, ia telah berhasil menyadap keterangan dan pengakuan yang diperlukan bahwa sebenarnya lah ia telah bersepakat dengan Kiai Kisi untuk membunuh atau menangkap putra mahkota yang akan dipergunakannya untuk memeras Sri Rajasa lewat permaisuri. Oleh kesadarannya itu, maka tiba-tiba giginya gemeretak karena kemarahan yang serasa meledakkan dadanya. Ia sudah terlanjur mengatakan bahwa ia telah melakukan pengkhianatan itu karena ia yakin akan dapat membunuh orang berkerudung hitam itu. Namun tiba-tiba orang berkerudung hitam itu bangkit dan seperti tidak terjadi apa-apa ia berdiri tegak menghadapinya. Terima kasih, berkata Sumekar. Kau sudah berterus terang. Aku memang hanya memerlukan pengakuan itu. Nah, sekarang apakah kau tetap menolak untuk bekerja bersama? Persetan, aku akan membunuhmu. Tetapi orang berkerudung hitam itu tertawa. Katanya,
Kita sudah cukup lama bertempur. Kita sudah mengetahui kemampuan kita masing-masing. Apakah masih perlu kita bertempur lagi? Penasehat Sri Rajasa yang telah dibakar oleh kemarahan itu tidak dapat menahan diri lagi. Dengan serta-merta ia menyerang lawannya sejadi-jadinya. Tetapi keadaan perkelahian itu kini sudah berubah sama sekali. Lawannya tidak lagi terbanting jatuh dan bergulingan di tanah. Orang berkerudung hitam itu kini melawannya sambil tertawa. Katanya di sela-sela suara tertawanya, "Jangan menjadi gila karenanya." Penasehat Sri Rajasa itu seolah-olah tidak mendengar lagi. Ia bertempur semakin kasar dan liar. Tandangnya seperti kehilangan arah dan pegangan. Tangannya terayun-ayun dengan jari-jarinya yang mengembang. Tetapi ia sama sekali tidak dapat menyentuh lawannya sama sekali. "Hei, kau telah menjadi gila. Persetan!" Penasehat Sri Rajasa itu menjadi seperti orang gila. Tetapi lawannya rasa-rasanya menjadi semakin lincah. Bagaimanapun juga ia berusaha, tetapi ia sama sekali tidak berhasil mengenainya. Ketika akalnya menjadi semakin buram, maka tiba-tiba tangannya telah menarik kerisnya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku akan membunuhmu dengan cara yang paling parah bagimu." "Kau masih bermimpi," sahut Sumekar. "Aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku tidak akan mengotori pakaianku lagi dengan berguling-guling di atas debu." Penasehat Sri Rajasa itu tidak menghiraukannya. Kini kerisnya lah yang menyambar-nyambar. Tetapi karena hatinya yang gelap dan lawannya yang terlampau lincah, maka ia tidak berhasil mengenainya. "Nah," berkata orang berkerudung hitam itu, "aku sudah mengetahui rahasiamu. Apakah kau masih menolak kerjasama dengan aku? Semula aku hanya mendengarnya dari Kiai Gisi, tetapi aku meragukan kebenarannya. Ternyata kau mengiyakannya tanpa sadar, atau justru karena kau terlampau sadar bahwa kau akan berhasil membunuhku." "Persetan!" berteriaklah. "Jika para prajurit itu mendengar dan datang mengepung aku, maka aku akan berbicara dengan mereka. Aku akan mengatakan bahwa kau telah berkhianat dan berusaha membunuh putra mahkota. Mereka tidak akan percaya. Semua orang mengetahui bahwa pengkhianat itu berada di dalam istana ini. Ternyata ia berhasil membunuh kedua tawanan itu, dan pengkhianat itu adalah kau. Tidak ada yang akan mempercayaimu. Sri Rajasa juga tidak." Sumekar tertawa. Katanya, "Jika memang demikian, aku tidak memerlukan kepercayaan itu. Tetapi bagaimana dengan tawaranku itu? Apakah kita akan bekerja bersama?" Serangan penasehat Sri Rajasa itu menjadi semakin mata gelap. Serangannya sama sekali tidak terarah lagi. Tetapi seperti pesan Mahisa Agni, Sumekar memang tidak ingin menimbulkan kematian. Ia hanya sekedar meyakinkan siapakah sebenarnya pengkhianat di dalam istana ini. Dan ia sudah menemukannya. Mahisa Agnilah kelak yang akan mengolah apakah yang sebaiknya dilakukan untuk menyelamatkan putra mahkota. Karena itu,
maka Sumekar seakan-akan hanyalah tinggal bermain-main saja. Ketika serangan membabi buta itu menjadi semakin liar, Sumekar pun mempergunakan kesempatan itu untuk menunjukkan bahwa kemampuan penasehat Sri Rajasa itu pun belum sempurna sama sekali. Demikianlah ketika keris orang itu terjulur lurus ke perutnya, Sumekar hanya bergeser setapak mundur. Dengan sisi telapak tangannya, ia memukul pergelangan tangan lawannya, sehingga kerisnya itu pun terjatuh beberapa langkah daripadanya. Penasehat Sri Rajasa itu terkejut bukan buatan. Pukulan tangan orang berkerudung hitam itu serasa telah mematahkan pergelangan tangannya. Namun ia tidak boleh menyerah. Dengan sigapnya ia meloncat memungut kerisnya. Tetapi ia menggeram ketika ternyata kaki orang berkerudung itu telah menginjak hulu kerisnya itu. Setan, kau akan dikutuk oleh keris itu. Keris itu adalah keris bertuah dan kau berani menginjak dengan kakimu. Geram penasehat Sri Rajasa itu, tetapi lawannya menjawab sambil tertawa. Kerismulah yang akan kehilangan tuah karena ujungnya telah menyentuh tanah dan hulunya tersentuh telapak kaki. Persetan! Orang itu pun menyerang Sumekar dengan kakinya yang terjulur menyamping. Tetapi Sumekar cukup tangkas. Ia bergeser dan berputar pada kakinya yang menginjak keris itu. Kemudian dengan sebelah kakinya, ia membalas serangan lawannya. Ketika kaki itu mengenai lambungnya, maka penasehat Sri Rajasa itu pun terlempar beberapa langkah dan jatuh terbanting di tanah. Kini ialah yang tidak segera dapat bangkit dan duduk bersandar kedua tangannya. Bangkitlah! Geram orang berkerudung hitam itu. Penasehat Sri Rajasa itu tidak berhasil untuk berdiri, meskipun ia telah mencoba. Jangan berpura-pura, berdirilah. Kita selesaikan persoalan ini. Tidak ada jawaban. Bangkitlah. Aku tahu kau hanya sekedar berpura-pura. Tetapi kau tidak akan dapat memancing keterangan daripadaku. Kau tidak akan dapat mengharap aku menyebutkan namaku, membuka kerudungku, dan mengatakan siapa saja kawan-kawan dalam kelompok orang-orang berkerudung dan sebagainya. Tidak, aku tidak akan mengatakan, meskipun kau berpura-pura akan mati. Setan alas, gila kau! Teriak penasehat Sri Rajasa. Bunuh aku kalau kau akan membunuh. Kau sengaja berteriak. Aku tahu kau sedang memanggil para peronda. Aku tidak peduli, tetapi kau harus dibunuh beramai-ramai. Tetapi Sumekar tertawa. Ia sadar pasti sudah ada 1-2 orang peronda yang mendengar selagi penasehat itu berteriak. Meskipun demikian, ia masih sempat berkata, Aku dapat membunuhmu jika aku mau. Mudah sekali. Aku memungut kerismu, kemudian menikam dada di arah jantungmu. Kau akan mati di sini sebelum para peronda itu datang. Tetapi aku orang baik. Aku bukan orang sekasar dan sebuas kau dan Kiai Kisi. Karena itu, aku masih ingin memeliharamu. Mungkin suatu ketika, kau berubah pikiran dan minta kepadaku untuk bekerja bersama membunuh atau menangkap putra mahkota. Agaknya hal itu akan sangat menarik. Persetan! Persetan! Orang itu berteriak semakin keras. Sementara itu,
Beberapa orang peronda memang mendengar suara teriakan itu lama-lamat. Kemudian suara tertawa yang nyaring sekali, sehingga mereka pun menjadi berdebar-debar karenanya. Tetapi mereka tidak sempat berpikir panjang. Pemimpin para peronda yang tidak menjadi bingung segera memberikan perintah untuk mencari suara itu. Cepat, pasti di halaman istana bagian dalam. Beberapa orang peronda segera berlari-larian dengan senjata di tangan. Mereka pun memencar ke beberapa penjuru di dalam halaman dalam. Pada itu, Sumekar masih juga tertawa, tetapi begitu suara tertawanya lenyap, maka bayangan hitam itu bagaikan terbang meloncat dinding halaman dalam. Sumekar tahu benar bahwa di balik dinding itu adalah kebun buah-buahan di bagian belakang yang cukup gelap. Karena itu, maka ia pun kemudian dengan cepat berhasil menyelinap dan seakan-akan hilang begitu saja. Ketika ia memasuki biliknya dengan perlahan-lahan sekali agar tidak membangunkan orang-orang di sebelah menyebelah, maka ia mendengar derap beberapa orang prajurit berlari-lari. Saat itu pula lah beberapa orang prajurit menemukan penasehat Sri Rajasa yang sudah berhasil berdiri di dalam kegelapan memegang keris yang telah dipungutnya. Sambil menahan sakit, ia berkata, "Aku menjumpai seseorang yang mencurigakan. Sayang ia berhasil lari. Cari di segenap sudut dan tutup semua pintu. Jangan ada nyamuk yang dapat keluar dari istana ini." Demikianlah, pada saat Sumekar melepaskan kerudung hitamnya, ia sudah mendengar tanda bahaya yang bergema di seluruh halaman. Para prajurit pun dengan cepatnya bersiaga di setiap pintu. Bahkan setiap jengkal dinding halaman telah diawasinya pula. Tidak ada seorang pun yang dapat masuk atau keluar di luar pengawasan para prajurit pengawal yang sedang bertugas itu. Pada itu, Sumekar pun dengan tergesa-gesa mengusap keringatnya yang membasahi hampir segenap tubuhnya. Kemudian disembunyikannya kerudung hitamnya rapat-rapat. Setelah mengganti bajunya yang basah oleh keringat dengan pakaian yang kering, maka ia pun mulai menenangkan debar jantungnya dan deru nafasnya. Seteguk ia minum air dingin dari dalam kendi. Barulah kemudian Sumekar membaringkan dirinya di pembaringannya. Di luar, para prajurit menjadi semakin sibuk. Penasehat Sri Rajasa itu pun kemudian berlari-lari ke Paseban. "Kalau Mahesa Agni tidak ada di sana, aku wajib mencurigainya. Hampir tidak masuk akal bahwa ada orang yang memiliki kemampuan begitu tinggi selain Sri Rajasa sendiri dan Mahesa Agni." Penasehat Sri Rajasa itu menggeremang di dalam hatinya. Pada itu, setiap kali 1-2 orang prajurit saling berpapasan, tetapi mereka sama sekali tidak menemukan seorang pun yang pantas mereka curigai di dalam istana itu. Tetapi para prajurit itu tidak segera berputus asa. Mereka menganggap bahwa jika benar ada orang yang dikatakan oleh penasehat Sri Rajasa itu, ia pasti tidak akan dapat lolos lagi karena penjagaan yang sangat ketat. Karena itu, mereka masih saja meneliti segenap sudut yang paling gelap sekalipun dengan obor-obor di tangan. Sementara itu, Sri Rajasa dan para pemimpin Singasari yang sudah berada di Paseban terperanjat mendengar tanda bahaya yang bergema di seluruh halaman istana.
Mahesa Agni yang ada di dalam ruangan itu pula menengadahkan wajahnya sambil berkata, "Tuanku, agaknya terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan." "Gila!" Sri Rajasa menggeram. Di dalam kesibukan perhelatan ini, ada juga gangguan yang tidak teratasi oleh para prajurit, sehingga mereka memerlukan membunyikan tanda bahaya. "Tuanku, apakah hamba diperkenankan melihat apa yang telah terjadi?" Sebelum Sri Rajasa menjawab, beberapa orang panglima dan senopati pun mengajukan permohonan yang serupa. "Pergilah, tetapi jangan keluar dari istana ini." Mereka pun kemudian dengan tergesa-gesa keluar dari Paseban. Hampir saja mereka saling bertubrukan dengan penasehat Sri Rajasa yang dengan tergesa-gesa akan memasuki Paseban itu. "Apa yang telah terjadi?" bertanya Mahesa Agni dengan serta-merta. "Apakah Tuan berada di Paseban?" bertanya penasehat Sri Rajasa. Pertanyaan itu tidak menumbuhkan perasaan apapun kepada orang lain yang mendengarnya. Tetapi Mahesa Agni yang perasaannya cukup tajam segera menangkap kecurigaan yang tersirat dari pertanyaan penasehat Sri Rajasa itu. Karena itu maka jawabnya, "Ya, aku sudah lama berada di Paseban bersama para panglima dan para senopati." "Siapakah yang sekarang masih berada di ruangan?" "Beberapa orang pemimpin pemerintahan dan Sri Rajasa sendiri." Penasehat itu menarik nafas dalam-dalam. Kini jelas baginya bahwa ia tidak akan dapat mencurigai Mahesa Agni. Ia justru berada di satu ruang dengan Sri Rajasa dan para panglima. "Aku melihatnya lagi," berkata penasehat Sri Rajasa itu. "Apa?" "Orang berkerudung hitam itu. Aku telah bertempur, tetapi aku tidak berhasil menangkapnya karena ia berusaha melarikan diri. Maka dengan terpaksa sekali, aku memerintahkan menutup kesempatan itu dengan tanda bahaya." "Apakah ia masih berada di halaman istana?" bertanya Mahesa Agni. "Aku tidak tahu. Mudah-mudahan ia belum dapat keluar dari istana ketika tanda itu berbunyi, sehingga kita masih ada kesempatan untuk menemukannya," berkata penasehat itu lebih lanjut. "Tetapi aku akan menghadap Sri Rajasa dan menyampaikan laporan ini lebih dahulu." "Ya, pergilah menghadap. Aku dan para panglima akan ikut mencarinya." Ketika penasehat Sri Rajasa itu memasuki Paseban, maka para panglima pun segera pergi ke pusat-pusat penjagaan yang berada di dalam halaman dan yang berada di luar halaman. Sedang beberapa orang senopati langsung bersama Mahesa Agni dan beberapa orang prajurit pengawal ikut serta mengelilingi halaman istana itu untuk mencari orang berkerudung hitam seperti yang dikatakan oleh penasehat Sri Rajasa itu. Ketika mereka melalui bangsal tempat tinggal Anusapati, mereka melihat Anusapati berada di depan bangsal bersama para pengawal yang bertugas. Tetapi kali ini, Anusapati tidak langsung pergi ke pusat penjagaan di dalam istana itu, karena ia mempunyai pertimbangan lain. "Paman," desis Anusapati ketika melihat Mahesa Agni lewat bersama para senopati. "Apa yang telah terjadi?" "Kami sedang mencari seorang berkerudung hitam yang berada di halaman istana ini." "Oh," Anusapati mengerutkan keningnya. "Hati-hatilah," berkata Mahesa Agni. "Baiklah paman," jawab Anusapati. "Aku akan meneruskan pencarian ini." "Silahkan paman." Mahesa Agni pun kemudian meninggalkan bangsal itu. Mahesa Agni pun mengetahui bahwa Anusapati harus memikirkan istrinya pula.
yang telah dipengaruhi oleh perasaan takut. Agaknya suara tanda bahaya di dalam halaman istana ini membuatnya menjadi ketakutan pula. Di bangsal yang lain, Mahisa Wongateleng yang sedang berada di dalam puncak hidupnya karena hari-hari perhelatan perkawinannya sedang berada di bangsalnya pula. Ia berada dalam pengawalan yang kuat. Beberapa orang tua-tua memang menduga bahwa ada kemungkinan orang yang dimaksudkan dengan sengaja mengacaukan perhelatan ini dan mempunyai maksud jahat terhadap Mahisa Wongateleng. Sedang di bangsal yang lain lagi, beberapa orang peronda berdiri dengan senjata telanjang. Mereka mengawal bangsal Tohjoyo dengan cermatnya karena tidak ada kepastian siapakah yang datang ke dalam istana untuk menimbulkan kerusuhan. Maka setiap pihak di dalam istana itu telah menyiapkan diri mereka masing-masing. Mereka telah dicekam oleh saling curiga-mencurigai dan dugaan yang menyesatkan. Hal itu ternyata dapat dilihat oleh Mahisa Agni. Untunglah bahwa prajurit-prajurit Singasari masih belum menjadi sedemikian parahnya diseret oleh pihak-pihak yang dengan diam-diam saling curiga-mencurigai itu. Tetapi ternyata hal itu sangat berpengaruh bagi kehidupan di dalam istana Singasari itu. Semua orang bertanya-tanya di dalam hati, apakah sebenarnya yang telah terjadi? Para prajurit berkeliaran mencari seseorang di dalam halaman istana itu. Sedang di luar dinding halaman istana, hampir setiap langkah, prajurit-prajurit telah bersiap apabila mereka melihat seseorang melompat keluar. Namun sampai hari tengah malam, mereka sama sekali tidak menemukan seseorang. Mereka juga tidak melihat seseorang yang melarikan diri keluar istana dan sekitarnya. "Hantu!" desis seorang prajurit. "Tidak mungkin seorang manusia bisa mampu berbuat demikian. Hanya orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Semua orang yang memiliki ilmu yang tinggi itu sedang berkumpul di Paseban. Tidak ada seorang pun yang dapat dicurigai." Prajurit itu berhenti sejenak. Lalu katanya, "Jika Kakanda Tuan Putri Kendedes tidak ada di Paseban, maka pasti ia akan dicurigai." "Tidak. Sebelum hal ini terjadi sekarang, beberapa saat yang lampau, bahkan Sri Rajasa sendiri tidak berhasil menangkapnya. Justru waktu itu Mahisa Agni ada pula bersamanya." Kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya. Memang Mahisa Agni tidak dapat dicurigai. Malam ini Mahisa Agni dengan beberapa orang senopati pun sibuk mencarinya di segala tempat. "Mungkin orang itu memang tinggal di dalam halaman istana ini," desis prajurit itu. Tetapi kawannya menyahut, "Hanya Sri Rajasa sendirilah yang mampu melakukannya. Mungkin penasehat yang diliputi oleh rahasia itu pula. Ia mengatakan bahwa hampir saja ia berhasil menangkap. Sehingga dengan demikian, ia pasti mempunyai kemampuan yang cukup pula." Apakah penasehat itu bukan sekedar membual atau bahkan ia sedang bermimpi? Kawannya menarik nafas dalam-dalam. Ketika malam menjadi semakin dalam, serta tidak ada tanda-tanda yang dapat dipakai untuk menemukan orang yang sedang mereka cari itu, maka para senopati pun telah menghentikan usaha mereka. Para prajurit ditarik ke gardu-gardu, selain mereka yang mengepung halaman istana. Mereka masih harus tetap mengawasi dinding istana sampai pagi berganti-ganti. Pada itu, penasehat Sri Rajasa itu pun telah melaporkan semua yang telah terjadi kepada Sri Rajasa
Tetapi selagi masih ada beberapa orang yang menghadap, maka penasehat itu tidak mengatakan yang sebenarnya. Baru ketika hampir dini hari, para pemimpin pemerintahan Singasari diperkenankan meninggalkan istana, masing-masing dengan pengawalan yang kuat. Setelah para pemimpin itu meninggalkan bangsal, barulah penasehat itu mengatakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Hubungan antara orang berkerudung hitam itu dengan Kiai Gisi. Sebelum Kiai Gisi terbunuh, ternyata Kiai Gisi telah mengatakan bahwa ia mendapat tugas dari orang dalam di istana. Orang itu berusaha memeras hamba, berkata penasehat Sri Rajasa itu. Orang itu sangat berbahaya, bukan bagimu saja, tetapi bagi kelangsungan kewibawaanku. Kalau ia salah paham dan menyangka bahwa aku terlibat pula di dalam hal ini, maka namaku pasti akan tercemar apabila ia pada suatu saat akan mengumumkannya. Tidak, tuanku. Tuanku dapat membantah. Lewat satu atau dua orang pemimpin Singasari, tuanku dapat menuduh hal itu sebagai suatu fitnah. Sri Rajasa menundukkan wajahnya. Ia sadar bahwa pasti banyak orang tua-tua yang mengetahui keadaan Anusapati yang sebenarnya. Karena pada saat Tunggul Ametung terbunuh, Ken Dedes memang sudah jelas mengandung. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.